Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, kita akan terus belajar dan kali ini kita akan lanjutkan tentang apa yang kemarin sudah saya bahas, yaitu tentang siapakah istri Kain. Nah sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang juga acap kali diajukan, siapakah yang disebut dengan anak-anak Allah di dalam Kejadian pasal 6. Ya, kita lihat saudaraku, 6 ayat yang pertama. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, nah tentang bertambah banyak jumlahnya itu kemarin sudah saya jelaskan ya. Dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ayat 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Jadi dalam ayat 2 ini dinarasikan anak-anak Allah, Ben Elohim, ya nanti akan kita bahas siapa atau anak-anak Allah ini. Melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik dan mereka mengambil mereka jadi istri siapa saja yang disukai mereka. Kemudian ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Jadi Tuhan marah dan Tuhan berfirman seperti ini. Jadi rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah, lagi ya diulangi ya, Ben Elohim, anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan, saudaraku. Jadi ini bisa menimbulkan tafsiran bahwa ini anak yang setengah dewa begitu ya. Seperti Hercules, saudara ya. Hercules itu kan anaknya antara manusia dan dewa Zeus gitu ya. Jadi semigod gitu ya. Demigod gitu. Nah ini apakah seperti itu penafsirannya? Nanti kita akan coba kupas dan tentunya kita tetap tunduk pada otoritas firman Tuhan. Saudaraku, ada beberapa tafsiran tentang siapakah anak-anak Allah tersebut. Tapi kalau itu mengacu kepada ayat yang keempat, yang pertama itu bikin Tuhan marah ya. Jadi peristiwa kejahatan manusia yang semakin menjadi-jadi itu Tuhan murka, Tuhan marah sehingga Tuhan berkata, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia, karena manusia adalah daging. Nah, kemudian ditetapkan umurnya hanya 120 tahun saja. Kalau kemarin kita bahas bahwa usia manusia itu panjang-panjang begitu ya saudara, ini dikatakan 120 tahun saja. Nah, padahal saudaraku, Nuh yang pada waktu itu masih hidup, itu berumur 500 tahun. Ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Jadi Sem, Ham, dan Yafet itu adalah anaknya Nuh ketika Nuh berusia 500 tahun. Tidak disebutkan apakah ada anak Nuh yang lain gitu ya. Tapi yang ditulis adalah Sem, Ham, dan Yafet yang nantinya akan masuk ke bahtera itu. Nah saudaraku, karena dikatakan bahwa pernikahan antara anak-anak Allah atau Ben Elohim itu dengan anak manusia yang cantik-cantik itu melahirkan orang-orang gagah perkasa, manusia raksasa. Nah, manusia raksasanya ini apakah anaknya mereka? Ini juga menjadi tanda tanya. Sebab dikatakan ayat 4 ya, coba kita teliti. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Itu suatu cerita fakta bahwa memang ada orang-orang gede-gede gitu ya raksasa. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan itu melahirkan anak bagi mereka,
inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Antara orang-orang gagah perkasa dan raksasa ini apakah sama atau tidak? Ya, terserah pada penafsiran. Ada yang menafsirkan bahwa orang raksasa ini memang ada pada zaman itu. Tapi apakah itu yang dilahirkan dari pernikahan anak-anak Allah dan perempuan-perempuan anak manusia itu? Ya, itu juga tanda tanya. Tapi yang jelas, orang gagah perkasa adalah mereka yang dilahirkan dari perempuan yang dinikahi oleh anak-anak Allah itu. Nah, saudaraku, Ben Elohim di sini ini siapa? Ada banyak tafsir, saudara ya. Ada yang menafsirkan bahwa anak Allah ini adalah manusia yang ini tafsiran yang kita hanya sampaikan sepintas-lintas, saudaraku. Jadi pada waktu Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, itu sebetulnya sudah ada anak-anak yang lahir di Taman Eden sebelum Adam dan Hawa berdosa. Karena Adam dan Hawa kan tinggal di Taman Eden cukup lama dan perintah supaya mereka berkembang biak itu sudah disampaikan sebelumnya, ya kan? Jadi ada yang menafsirkan meskipun tafsiran ini ya tidak disinggung sama sekali di dalam Alkitab. Dalam narasi firman Tuhan Kejadian sama sekali tidak disentuh. Tapi ada yang menafsirkan karena ingin menjawab siapa anak-anak Allah itu, yaitu anak-anak yang lahir sebelum Adam dan Hawa berdosa. Itu ada. Tapi ya saya kurang setuju, saudaraku, dengan ini. Dan itu disebut anak-anak Allah yang kemudian mereka menikah dengan anak-anak Adam dan Hawa yang lahir setelah di luar Taman Eden. Itu tafsiran pertama. Ya, ini kita cukup tahu saja. Nah, sekarang tafsiran yang kedua itu yang disampaikan oleh Derek Prince, hamba Tuhan yang adalah seorang guru Alkitab yang luar biasa, saudaraku. Dia punya penafsiran, anak-anak Allah ini adalah malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat yang tentunya berbuat semau gue, jatuh ya, malaikat yang jatuh. Nah, pertanyaan, bukankah Tuhan Yesus berkata bahwa nanti pada hari kebangkitan kita akan hidup sama seperti malaikat, nggak ada laki, nggak ada perempuan kan, nggak ada kawin-mengawinkan. Jadi malaikat itu sebetulnya kan gendernya kan nggak laki, nggak perempuan. Dan mereka tidak punya keinginan hawa nafsu seperti manusia ini. Kok ini bisa jatuh cinta pada manusia yang anak manusia, perempuan anak manusia yang cantik-cantik itu? Bisa tertarik. Kemudian mereka mengawini akan anak-anak manusia. Kalau itu malaikat. Nah, ini juga pertanyaan. Ya, saudaraku ya, ini pertanyaan. Tapi Derek Prince katakan bahwa itu adalah malaikat yang jatuh. Dan malaikat yang jatuh itu masih punya sifat malaikat, disebut anak Allah karena dulunya dia anak Allah, tapi karena dia memberontak terhadap Allah sehingga muncul akan sifat-sifat jahat itu, ya bukankah roh hawa nafsu dan sebagainya itu berasal dari iblis juga, saudaraku ya, yang membuat kejahatan seksual. Nah, itu akhirnya mereka dikuasai oleh rasa hawa nafsu yang membuat mereka mau menikah dengan anak-anak manusia. Sementara mereka adalah makhluk yang malaikat ya, makhluk malaikat itu jadi makhluk yang punya kuasa melampaui manusia mestinya. Sehingga terjadilah hal semacam itu. Tapi ini terjadi karena sebelum peristiwa air bah, dan kata Derek Prince ini karena Tuhan masih mengizinkan. Begitu ya, Tuhan masih mengizinkan. Dan nanti dikaitkan bahwa ketika nanti Tuhan melepas lagi kemungkinan itu, maka Derek Prince menafsirkan bahwa antikris itu nanti adalah hasil pernikahan dari iblis dengan manusia. Begitu kata Derek Prince ya, ini adalah tafsiran, saudaraku. Nah, itu akan menghasilkan orang yang luar biasa.
orang yang punya kemampuan kedahsyatan yang luar biasa pada zaman purbakala. Yang seperti disebutkan orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala dan orang-orang yang kenamaan. Jadi ada yang menafsirkan anak Allah adalah kelompok anak-anak Adam dan Hawa sebelum jatuh dari Taman Eden yang kemudian ikut keluar bersama Adam dan Hawa dan mereka itulah yang disebut anak-anak Allah. Ada yang menafsirkan bahwa anak Allah itu adalah iblis yang jatuh, malaikat yang jatuh. Iblis ya jatuh, saudaraku, saya salah ya. Malaikat yang jatuh dan mereka ya jadi seperti itu. Punya hawa nafsu dan akhirnya mereka melakukan hal itu. Nah, tentunya atas seizin Tuhan. Di mana pada waktu itu sebelum air bah masih diizinkan Tuhan dan itu terjadi. Tuhan belum bertindak ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini tafsiran yang saya pribadi, saudara, lebih cenderung ke tafsir yang ketiga. Anak-anak Allah itu adalah, ya itu tadi, garis keturunan yang sebetulnya dipilih oleh Tuhan dari Adam, kemudian Set, kemudian Enos, kemudian dari Enos Kenan, kemudian dari Kenan Mahalalel, kemudian Mahalalel ke Yared, dan terus saudara, terus sampai Henoh, itu Henoh yang diangkat itu sampai keturunan ke-7, kemudian dari Henoh Metusalah, Lameh, Nuh, begitu. Nuh itu ke-10 saudara. Nah, dari garis keturunan yang dipilih oleh Allah inilah mereka disebut anak-anak Allah, Ben Elohim. Kalau tadi Derek Prince, dia mengambil dari kitab Ayub. Nah ini coba kita lihat ya saudara. Ini ya saya mundur ke pendapat yang kedua, Derek Prince. Kesalehan Ayub dicoba di Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Siapa ini? Gitu ya. Anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi ini kan peristiwa di alam roh, saudara ya, di alam surgawi. Anak-anak Allah itu siapa? Nah itulah yang nantinya malaikat-malaikat yang jatuh. Iblis yang sudah jatuh, nih anak-anak Allah ini, merekalah yang nanti nyusul jatuh. Itu tafsiran yang diambil oleh Derek Prince. Tetapi tafsiran yang ketiga ini, saudaraku, yaitu bahwa anak-anak Allah yang disebut Ben Elohim itu adalah mereka yang ada dalam garis keturunan Adam, Set, dan seterusnya itu. Kemarin kan sudah saya jelaskan bahwa ada begitu banyak anak-anak yang lain yang namanya tidak disebut. Nah, mereka menjadi jahat. Nah ini yang lurus. Yang lurus ini keturunan dari 10 itu ya sampai Nuh itu. Ini kan diharapkan oleh Tuhan. Ini kan masih hidup. Sampai pada Nuh itu kakeknya juga masih hidup kan saya kira. Ya itu kan umurnya panjang-panjang saudaraku. Ini kan diharapkan mereka inilah yang akan mengisi bumi dengan kebenaran dan takut akan Tuhan. Tapi kenyataannya dari mereka, dari keturunan mereka itulah, mereka malah mengawini dari yang di luar garis keturunan yang takut Tuhan. Yang takut Tuhan, yang kenal Tuhan, karena ada di dalam garis itu, yang mengamalkan kebenaran, yang masih bersekutu dengan Tuhan, seperti Henoh itu kan bersekutu terus dengan Tuhan. Yang seperti itu kan diharapkan oleh Tuhan. Mereka akan membawa kebenaran di atas muka bumi, tapi kenyataannya justru mereka kawin karena jatuh cinta dengan anak-anak yang di luar garis keturunan tersebut. Nah, inilah yang menjadi pendapat atau tafsiran ketiga dan saya lebih cenderung ke sana. Karena mereka disebut anak Allah. Seperti halnya Adam anak Allah juga. Seperti halnya ini Set ini ya anak Allah. Tuhan harapkan mereka itu membawa kebenaran ke bumi ini, tapi kenyataannya justru malah mereka karena jatuh hati, karena terpikat oleh cinta asmara pada anak-anak perempuan yang cantik-cantik dari garis keturunan yang di luar ini, di luar yang umat pilihan ini, akhirnya
terjadilah seperti itu. Nah, mengapa kok itu menghasilkan orang-orang hebat, orang-orang dahsyat? Ya, itu misteri, saudara. Nanti kalau kita sudah di surga, kita tanya ya. Banyak pertanyaan, saudara, yang akan kita ajukan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus maksudnya apa begitu ya? Dulu kami di bumi ribut aja, di dunia kami ribut ini tafsir begini, tafsir begitu. Yang benar yang mana? Ya, nanti kalau ketemu Tuhan pasti semua terjawab, saudaraku. Memang rahasia itu miliknya Tuhan. Yang disampaikan, yang disingkapkan itu adalah bagian kita. Nggak ada salah kita belajar. Dan masing-masing pendapat kita saling menghargai. Tuhan memberkati.